Perkenalkan, nama saya Felindo dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Saya sekarang akan mempresentasikan mata kuliah manajemen teknik mengenai peramalan. Peramalan adalah salah satu fungsi bisnis terpenting karena semua keputusan bisnis lainnya didasarkan pada perkiraan masa depan. Langkah dalam peramalan. Yang pertama adalah putuskan apa yang akan diramalkan. Ingatlah bahwa perkiraan dibuat untuk merencanakan masa depan. Untuk melakukannya, kami harus memutuskan perkiraan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Yang kedua adalah mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Langkah ini melibatkan mengidentifikasi apa data dibutuhkan dan data apa yang tersedia. Ini akan berdampak besar pada pemilihan model perkiraan. Yang ketiga, yaitu pilih dan uji model perkiraan. Setelah data dievaluasi, file langkah selanjutnya adalah memilih model peramalan yang sesuai. Yang keempat, hasilkan perkiraan. Setelah memilih model, harus menggunakan hasil ramalan cuaca. Yang kelima, pantau akurasi perkiraan. Peramalan adalah proses yang berkelanjutan. Setelah kita mempunyai ramalan, harus mencatat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk memantau akurasi ramalan. Metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu metode peramalan kualitatif. Metode ini sering disebut oleh metode judgmental. Adalah metode peramalan dibuat secara subjektif, di mana ramalan dibuat secara subjektif oleh peramal. Mereka dididik menebak-nebak oleh peramal. Yang kedua adalah metode peramalan kuantitatif. Di sisi lain, berdasarkan pada metode matematis. Karena bersifat matematis, metode ini konsisten. Metode yang sama akan menghasilkan perkiraan yang sama persis dari kumpulan data yang sama setiap saat. Metode seri waktu. Terdapat beberapa jenis pola metode seri waktu. Yang pertama, level atau pola horizontal. Pola-pola di mana nilai data berfluktuasi di sekitar min konstan. Yang kedua, kecenderungan. Pola di mana data menunjukkan peningkatan atau penurunan nilai dari waktu ke waktu. Yang ketiga, musiman. Pola apapun yang berulang secara teratur dan panjangnya konstan. Yang keempat, siklus. Pola data yang dibuat oleh fluktuasi ekonomi. Memilih model peramalan yang tepat. Faktor yang mempengaruhi memilih model peramalan. Yang pertama adalah jumlah dan jenis data yang tersedia. Model peramalan kualitatif membutuhkan jenis data tertentu. Jika tidak ada cukup data dalam bentuk yang dapat diukur, mungkin perlu menggunakan model peramalan kualitatif. Kedua, tingkat akurasi yang dibutuhkan. Jenis model yang dipilih terkait dengan derajat akurasi yang dibutuhkan. Beberapa situasi hanya memerlukan perkiraan kasar, seperti yang lain membutuhkan akurasi yang tepat. Yang ketiga adalah panjang cakrawala. Sedangkan yang lain lebih baik untuk cakrawala panjang. Sangat penting untuk memilih model yang tepat untuk horizon perakiraan yang digunakan. Yang keempat adalah pola data ada. Sangat penting untuk mengidentifikasi pola dalam data dan pilih model yang sesuai. CPFR. Panjangannya adalah Collaborative Planning, Forecasting, dan Replacement. Adalah proses kolaboratif antara dua mitra.
dagang yang menetapkan pedoman formal untuk peramalan dan perencanaan bersama. Terdapat 9 langkah dalam JPFR. Yang pertama adalah bangun hubungan kolaboratif. Kedua, buat rencana bisnis bersama. Ketiga, buat perkiraan penjualan. Yang keempat, identifikasi pengecualian untuk identifikasi penjualan. Kelima adalah selesaikan pengecualian untuk perkiraan penjualan. Yang keenam, buat perkiraan pemesanan. Yang ketujuh, identifikasi pengecualian untuk identifikasi pemesanan. Yang kedelapan, selesaikan pengecualian untuk perkiraan pemesanan. Yang kesembilan adalah hasilkan pemesanan. Terima kasih atas perhatiannya.